Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Dian Kusumawardeni dengan NIM 7211419149. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 8 yaitu evaluasi dan pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pencarian asal muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University. Dalam sebuah buku di tahun 1910, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Nah, pengertian dari pendekatan sistem yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem ada 3, yaitu yang pertama upaya persiapan, menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Yang kedua, upaya definisi, pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Yang ketiga, ada upaya solusi, pengidentifikasian evaluasi, memilih, mengimplementasikan, dan menindaklanjuti solusi alternatif yang terbaik. Upaya persiapan. Langkah pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem-subsistem perusahaan. Subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk. Bentuk termudah yang dapat dilihat manajer adalah area-area bisnis. Selanjutnya ada upaya definisi. Langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Seiring dengan manajer yang mempelajari masing-masing tingkat sistem, unsur-unsur sistem juga dianalisis secara berurutan. Ada unsur pertama yaitu mengevaluasi standar, unsur kedua membandingkan output sistem dengan standar, unsur ketiga mengevaluasi manajemen, unsur keempat mengevaluasi prosesor informasi, unsur kelima mengevaluasi input dan sumber daya input, unsur keenam mengevaluasi proses transformasi, unsur ketujuh mengevaluasi sumber daya output. Kemudian selanjutnya upaya solusi. Langkah keenam yaitu mengidentifikasi solusi alternatif. Langkah ketujuh mengevaluasi solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, yang mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Langkah ke-8 yaitu memilih solusi terbaik. Henry Mintzberg, seorang teoritikus manajemen, mengidentifikasikan 3 cara yang dilakukan manajer dalam memilih alternatif yang terbaik. Yang pertama ada analisis, yang kedua pertimbangan, dan yang ketiga tawar-menawar. Selanjutnya langkah ke-9 yaitu mengimplementasikan solusi. Masalah tidak akan terpecahkan hanya dengan memilih solusi yang terbaik. Kita perlu mengimplementasikan solusi tersebut. Dalam contoh, perlu dilakukan pemasangan peralatan komputasi yang dibutuhkan. Kemudian langkah 10 yaitu menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Manajer dan para pengembang hendaknya tetap mengawasi situasi untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih telah mencapai hasil yang direncanakan. Selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Jenis-jenis metode SDLC. Yang pertama ada SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya ada prototyping, pengembangan yang cepat dan pengujian model kerja. Jenis-jenis prototype ada 2, yaitu yang pertama prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Pengembangan prototipe evolusioner itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, menggunakan prototipe. Pengembangan prototipe persyaratan ada membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, dan menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Kemudian membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Kemudian ada pengembangan aplikasi cepat, kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat dalam suatu kerangka kerja. Unsur-unsur penting RAD yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat.
Kemudian selanjutnya ada pengembangan berfase, suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terjadi atas 6 tahap. Yang pertama ada investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya ada desain ulang proses bisnis, yaitu proses pengerjaan ulang sistem. Kemudian ada keunggulan siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Yang pertama ada sederhana namun mudah digunakan. Yang kedua mudah untuk mengatur tugas dan tahap yang jelas. Yang ketiga kebutuhan harus jelas sebelum pergi ke fase berikutnya. Yang keempat setiap fase perkembangan hasil dalam rangka linear tanpa tumpang tindih. Yang selanjutnya ada bekerja dengan baik untuk proyek-proyek di mana kebutuhan sistem terpenuhi. Selanjutnya ada kelemahan siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Pengguna dapat menilai kualitas hanya di akhir proses dan sulit untuk meramalkan hasil tanpa mengikuti setiap langkah proses. Klien mengalami kesulitan melakukan perubahan di pertengahan proses yang panjang dan memiliki resiko yang tinggi jika ada kesalahan di awal proses. Pengguna tidak dapat mereview produk sebelum produk tersebut selesai diproduksi. Perangkat lunak hanya bisa digunakan jika produk sudah benar-benar jadi. Ini ada manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit teknologi informasi dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Steering Committee Team. Tujuannya yaitu memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, dan menjalankan 3 fungsi utama yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan masalah perselisihan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.